yang selalu kami tanyakan pada Profesor Melayu Malaysia yang suka berilusi. Bagaimana bisa membangun peradaban dan kebangsaan hanya dengan narasi dan simposium? Entah itu konsep alam Melayu, Mahawangsa Melayu, rumpunisasi Nusantara, semua hanya ilusi dan celakanya, berbasis sukuisme dan rasisme. Konsep ini amat kuno dan primitif. Begitu pula cara membangun narasi bahasa Melayu Malaysia yang katanya hebat dan mendunia. Ini pun hanya dongeng, karena mengais-ngais kehebatan sejarah bahasa Melayu di masa lalu, sebelum negara bangsa berdiri, sebelum Indonesia merdeka. Bandingkan dengan sejarah bangsa dan bahasa Indonesia yang dibangun dengan perjuangan. Bangsa Indonesia dibentuk lewat pergerakan nasional, perjuangan, bahkan revolusi. Dan bahasa Indonesia selalu menemani proses itu sebagai sarana komunikasi yang amat efektif dan berhasil menyatukan bangsa. Bahasa Indonesia akhirnya juga berkembang seiring dengan proses berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, pengucapan dan kosakatanya juga khas bangsa Indonesia. Semua tatanan negara pun, bahkan sejak persiapan sebelum proklamasi sudah dibangun dengan bahasa Indonesia. Itulah yang membedakan dengan negara Malaysia. Itulah yang membedakan dengan pola pikir kaum Melayu Malaysia. Kami membangun kebangsaan lewat pengorbanan harta, nyawa, dan air mata. Karena itu, pahlawan bangsa kami sungguh nyata dan jelas, yakni mereka yang telah berkorban demi memerdekakan Indonesia. Jangan salahkan kami, jika amat heran melihat patung berwajah British di Kuala Lumpur. Kalaupun monumen itu sebagai simbol kepahlawanan membasmi komunisme, siapa sebetulnya yang jadi korban? Mereka anak bangsa Melayu atau Malaysia sendiri. Sebagian korbannya itu justru pemuda yang menginginkan kemerdekaan kaum Melayu Malaysia. Itulah bedanya kami dan Malaysia dalam membangun kebangsaan. Musuh kami adalah penjajah, bukan bangsa sendiri. Karena itu pahlawan kami adalah orang-orang yang berani melawan Belanda, bahkan Inggris, yang telah atau mau menjajah lagi kami. Video reaksi berikut ini adalah contoh dari perjuangan bangsa Indonesia dan proses menjadi Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak kisah pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu setelah Indonesia merdeka, Inggris datang bersama sekutunya untuk melucuti tentara Jepang. Tapi saat itu Belanda juga membonceng dan ingin menjajah lagi. Berbagai insiden pun terjadi, di antaranya di wilayah Cianjur dan Sukabumi, di mana rombongan konvoi tentara Inggris sering dicegat oleh pasukan Indonesia. Yuk kita simak ya. 21 November 1945, tanpa pemberitahuan, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, Sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifles diserang secara mendadak. Melihat kondisi itu, Sekutu di Batavia memilih alternatif perjalanan lain, yaitu berkonvoi melalui Bogor, Sukabumi, Cianjur. Rute itu dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun Sekutu tidak menyadari bahaya yang menghadang di jalur Bogor hingga Cianjur. Di jalur itu sudah menanti para TKR Resimen 3 Sukabumi yang sudah mengamati gerak-gerik Sekutu sejak hilir mudik melewati jalur Bogor, Sukabumi, dan Cianjur tanpa koordinasi. Tentara Sekutu tadinya tidak pernah berpikir mereka akan dihajar dengan dengan serangan-serangan yang sifatnya pendadakan, pencegatan, yang itu menimbulkan korban yang banyak sebetulnya di kalangan mereka. Nah, tetapi dalam kenyataannya kejadian yang ada di sepanjang Bogor sampai ke Bandung, Sukabumi, Cianjur, itu pertempuran yang betul-betul pertempuran yang melibatkan tentara beneran, kalau istilah mereka itu, tentara yang tentara profesional. Mereka melakukan penyerangan-penyerangan dengan taktik-taktik ala Jepang,
dengan taktik-taktik yang sesuai dengan buku-buku petunjuk militer yang dikeluarkan oleh Jepang. Pertempuran besar yang terjadi di sepanjang wilayah ini dari 9 sampai 12 Desember 1945 kemudian dikenal sebagai Perang Konvoi. Perang yang membuat sekutu Inggris mati kutu di medan pertempuran, juga di mata publik mereka sendiri. Masyarakat Inggris tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada pasukan mereka. Pemenang Perang Dunia Kedua yang kemudian harus menemui pengalaman pahit yang dikenal sebagai neraka Tanah Jawa. Itulah guys kisah pertempuran di Sukabumi. Selanjutnya kita akan simak kisah Bandung Lautan Api. Pertempuran yang berujung aksi membakar gedung-gedung itu bermula dari kedatangan Inggris di kota Bandung. Inggris meminta agar sebagian kota Bandung dikosongkan. Nah, penduduk memilih untuk membakar gedung dan rumah-rumah sebelum pergi ke selatan Bandung, agar Bandung dan rumah itu tak bisa digunakan oleh sekutu. Yuk kita simak ya. 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan perang. Pasukan sekutu menempati bangunan besar seperti Hotel Holmen, Preanger, Gedung Dennis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lain. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung. Orang-orang asing ini kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Inggris marah. Misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya, Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan tentara sekutu. Bandung adalah tempat berkumpulnya orang-orang Belanda, ya kan, yang ditawan oleh Jepang dan mereka dibebaskan pada tahun 45. Pihak sekutu menganggap mereka harus dilindungi. Pihak sekutu datang ke Bandung dan mereka itu mengadakan persetujuan setempat meminta kepada pemerintah RI supaya daerah Bandung Utara dikosongkan agar bisa menyelamatkan orang-orang Eropa ini yang berada di utara, itu di daerah Dago dan sekitarnya. Pihak Indonesia berada di selatan. Tapi itu nggak cukup. Mereka tetap menginginkan bahwa si pihak Indonesia harus keluar dari kota Bandung. Akibat bentrokan yang terjadi terus-menerus, pada tanggal 20 Desember 1945, Inggris mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia. Mereka menuntut Bandung dikosongkan dalam radius 11 km pada 24 Maret 1946. Para pejuang terpaksa meninggalkan kota Bandung dengan marah dan berat hati. Kemarahan itu kemudian diwujudkan oleh para pejuang dengan menyerang markas-markas sekutu, sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. Dan sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari pihak utara dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin. Begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara. Minggu 24 Maret 1946 jadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Diiringi hujan rintik-rintik, mereka mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya. Menjelang maghrib semakin banyak rakyat yang berbondong-bondong mengungsikan diri ke arah selatan dan timur. Setelah membumi hanguskan Bandung menjadi lautan api,
tentara dan laskar pejuang tidak menghentikan perlawanan. Mereka terus mengganggu dan mengancam posisi Belanda dengan taktik perang gerilya. Bandung lautan api, Bandung dibakar demi untuk menyatakan bahwasanya bangsa Indonesia tidak sudi untuk dikuasai kembali oleh pihak asing, begitu. Kemudian kita tahu, kemudian kita beralih kepada satu kondisi perjuangan diplomasi di mana kita berunding dengan Belanda. Pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada bulan November, Oktober dan bulan November tahun 46, dan itu tidak bisa langgeng. Segala sesuatunya selalu terganggu oleh adanya konflik-konflik bersenjata di antara para pejuang kita dengan pihak Belanda, begitu. Akhirnya setelah ditandatangani pun pada tahun 47 Linggarjati itu kondisinya tidak bisa dipertahankan lagi. Terjadilah agresi militer Belanda pertama, di mana Belanda punya kepentingan, yaitu ingin menguasai lagi sektor-sektor perkebunan yang menjadi modal daripada pemerintah Belanda, negeri Belanda, untuk hidup kembali, memiliki modal-modal ekonomi supaya mereka juga sebagai negara yang habis perang juga babak belur juga kan. Pertempuran demi pertempuran yang terjadi di awal kemerdekaan menunjukkan ketangguhan bangsa Indonesia. Semua bergerak bersama menghadapi armada sekutu di bawah pimpinan Inggris, sang pemenang Perang Dunia Kedua. Ketangguhan di medan perang itu masih terus diuji untuk melawan Nika Belanda, penjajah lama yang tidak rela kehilangan Nusantara, Zamrud Khatulistiwa dengan kekayaan yang tiada tara. Itulah kisah Bandung Lautan Api. Pertempuran seperti itu terjadi di banyak kota dan daerah. Artinya, saat itu seluruh rakyat Indonesia berperang untuk mencegah Belanda menjajah lagi. Sungguh tak ternilai pengorbanan harta, nyawa, dan air mata demi Indonesia merdeka. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.